Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din tsumma ssalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'al huda ila yaumidin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan dan keislaman kita, dan di permulaan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, memudahkan untuk kita senantiasa berada di atas kebaikan, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari daurah wakaf dan ibtida, di mana dalam kesempatan terakhir kita membahas persoalan raum ismam, itu sudah ya. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan bahas persoalan hamzah wasal, bagaimana memulai bacaan Al-Quran dari hamzah wasal. Ini bagian dari ibtida sebetulnya. Dan yang kemarin ikut daurah gharib sudah dibahas sebetulnya ya. Jadi apa itu hamzah wasal? Hamzah di dalam Al-Quran itu ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Juga kadang disebut alif wasal atau alif qata. Apa hamzah wasal? Hamzah wasal adalah hamzah tambahan. Kalau hamzah qata, ya ini hamzah yang thabit, yang tetap baik pada saat wasal ataupun menjadi tempat ibtida. Jadi di antara perbedaan antara hamzah wasal dengan hamzah qata, kalau hamzah wasal itu hanya berada di awal saja, dan dia ketika di tengah tidak diamalkan, tidak dibaca. Sedangkan hamzah qata dia thabit. Thabit itu artinya tetap. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dibaca. Maksudnya dibaca baik ketika di awal ataupun di tengah, bahkan ketika di akhir. Sebagaimana perkataan dari Asy-Syaikh Al-Marsafi, beliau mengatakan hiyal hamzatu zaidah fi awalil kalimati tsabitati fil ibtida'i saqitatu fid darji ay fil wasli. Hamzah wasal itu apa? Yakni hamzah tambahan yang ada di awal kata, yang tetap keberadaannya fil ibtida', ketika ibtida. As-saqitah, saqitah itu tidak dibaca, gugur. Maksudnya tidak dibaca, gugur. Dan gugur ke fid darji. Darji itu artinya adalah ketika wasal. Jadi hamzah wasal itu ketika di tengah tidak dibaca, ketika wasal tidak dibaca. Bagaimana kemudian dia dibaca? Dia hanya bisa dibaca ketika di awal kata saja, karena aslinya dia bukan bagian dari kata ya. Kenapa kemudian hamzah wasal dimunculkan? Agar kita bisa mudah untuk mengucapkan kata tersebut di awal. Kalau di tengah nggak masalah, begitu. 216. Afwan untuk yang peserta di Zoom, kayaknya masih ada yang nyala nih. Baik. Contoh di sini adalah lafaz qulil hamdulillah. Ketika dia di tengah, nggak masalah kan, nggak ada hamzah. Nah begini, qulil hamdulillah. Tapi ketika berada di awal, maka alhamdu butuh hamzah. Ketika dia di awal, maka alhamdu butuh hamzah. Kenapa? Karena kalau begini orang-orang Arab tidak bisa mengucapkannya, karena kebiasaan orang-orang Arab adalah tidak memulai bacaan dari sukun dan tidak mengakhirnya dengan harokat. Ini sudah kita bahas. Maka berarti butuh hamzah. Agar apa? Agar lamnya bisa diucapkan dengan jelas, maka diadakanlah hamzah. Alhamdu. Adapun kalau di tengah, maka dia tidak ada, atau istilahnya gugur. Kita baca qulil hamdulillah, bukan dibaca quli alhamdulillah misalnya, gitu ya. Jadi bukan quli alhamdulillah, tapi dibacanya langsung ke lam. Qulil hamdulillah. Kenapa langsung ke lam? Karena hamzahnya hamzah wasal, bukan hamzah qata, begitu.
Jadi kalau kita lihat beberapa perbedaan antara hamzah wasl dan hamzah qata, di antaranya yang pertama bahwa hamzah wasl itu hanya terdapat pada awal kata. Tidak ada hamzah wasl yang berada di tengah atau di akhir sebuah kata. Adapun hamzah qata bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir. Hamzah qata itu bebas ya. Bisa berada dimanapun sesuai dengan kata yang bersangkutan. Kemudian hamzah wasl ini gugur saat wasl, gugur saat berada di tengah bacaan. Maksudnya saat wasl itu saat berada di tengah bacaan. Adapun hamzah qata eksis baik saat wasl ataupun ibtidah. Mau wasl mau ibtidah dia tetap eksis. Hamzah wasl hanya dibaca dalam keadaan berharokat. Jadi pilihan hamzah wasl cuma dua. Tidak dibaca atau dibaca berharokat. Itu di awal dibaca berharokat, kalau di tengah tidak dibaca. Kalau hamzah qata dia bisa dalam keadaan sukun. Contohnya amis sama mu'minun mu'sodah. Itu hamzah qata dalam keadaan sukun. Juga bisa dalam berharokat. Misalnya a, i, u. Itu adalah hamzah qata dalam keadaan berharokat. Antum, inna, dan lain sebagainya. Kemudian tidak terdapat pada fi'il mudhari' atau rubai. Jadi kalau kita lihat ada fi'il mudhari' usalli, maka itu pasti hamzah qata. Karena tidak ada hamzah wasal pada fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr bagaimana? Ada. Uktub misalnya ya. Uktub itu adalah fi'il amr yang diawali dengan hamzah al-wasl. Adapun hamzah qata bisa terdapat pada fi'il mudhari' seperti usalli ya, atau rubai, akhfa, yukhfi, ikhfa'an. Itu adalah hamzah qata. Kemudian rasm dan tanda baca pada mushaf Madinah ini hamzah wasal pakai tanda alif yang di atasnya dikasih tanda silah istilahnya. Kemudian untuk hamzah qata itu bervariasi. Bervariasi, ada yang alif di atasnya hamzah, alif di bawahnya hamzah untuk kasrah, ada hamzah saja. Ada hamzah di atasnya, ada hamzah di atas waw. Ini tergantung rasm asli dari mushaf tersebut. Kalau dalam mushaf Indonesia kayaknya alif saja ya. Kemudian hamzah qata ini pakai alif, yang dua nggak pakai tanda baca hamzah kecilnya. Kalau yang hamzah sendiri atau di atas ya, di atas waw sepertinya pakai hamzah kecilnya. Kemudian salah satu kelebihan mushaf Madinah dibandingkan mushaf standar Indonesia atau MSI, mushaf standar Indonesia MSI, adalah adanya tanda baca yang membedakan antara alif, hamzah qata dan hamzah wasal. Ini di antara kelebihan mushaf Madinah. Ada alif, ada hamzah qata, ada hamzah wasal. Beda. Ini mushaf standar Madinah ya. Alif, hamzah wasal, hamzah qata, itu berbeda. Tapi kalau mushaf standar Indonesia sama. Begini saja. Mungkin yang ini yang ada juga di Indonesia, kayaknya standar Indonesia ada juga. Ya di atasnya hamzah, waw di atasnya hamzah. Tapi kalau yang ini nggak pakai Indonesia itu, pokoknya alif pakai harokat aja. Pada sebagian tempat, mushaf standar Indonesia memberikan tanda baca harokat bagi hamzah wasal agar pembaca tidak kesulitan memulai bacaan. Namun hal tersebut justru terkadang membuat sebagian pembaca mengira bahwa hamzah tersebut merupakan hamzah qata, bukan hamzah wasal. Seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini sering dibaca kalau wasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina. Nah, itu kan tidak tepat. Mau wasal tapi dibaca nu ihdina, harusnya nuhdina begitu. Dalam mushaf Madinah, hamzah wasal tidak diberi tanda harokat, melainkan diberi tanda khas yang menunjukkan bahwa ia merupakan hamzah wasal, yakni dengan kepala huruf shad ini ya. Ini namanya kepala huruf shad. Jadi ada alif, di atasnya kepala huruf shad. Baik, jadi bagaimana cara membaca hamzah wasal? Maka cara membaca hamzah wasal tergantung. Hamzah wasalnya ada pada fi'il atau ada pada ada pada ism. Jadi fi'il atau ism. Bagaimana cara membedakan ini fi'il, ini ism? Ya, mau belajar bahasa Arab berarti. Mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Ya. Karena kalau yang nggak belajar bahasa Arab, berat membedakan mana fi'il, mana ism. Begitu. Jadi kita harus tahu dulu ini ism atau fi'il.
Ya. Kalau kita belum tahu ini fi'il atau ism, ya berat untuk menentukan hamzah wasalnya ini dimulai dengan harokat apa. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun minal fi'li yudham. Ini fi'lin bidham, enggak boleh ke bawah, enggak apa-apa. Waksirhu halal kasri wal fathi. Baik, bacalah hamzah wasal pada fi'il dengan dhammah apabila huruf ketiga pada fi'il tersebut dhammah. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Lihat saja huruf ketiga dari fi'il tersebut. Kalau huruf ketiga dari fi'il tersebut dhammah, hamzah wasal dibaca dhammah. Kalau huruf ketiga dari fi'il tersebut kasrah atau fathah, maka dia dibaca kasrah. Contoh, fakhtulifa fi, fakhtulifa, ukhtulif. Kenapa jadi ukhtulif? Karena dihitung satu, dihitungnya dari hamzahnya. Jadi alifnya kehitung juga satu, kemudian kha, kemudian ta. Huruf ketiganya adalah huruf ta. Ta-nya dhammah. Berarti hamzah wasal dibaca dhammah. Ukhtulif. Berarti di sini ushkuru. Berarti di sini uzdujir. Berarti di sini kalau kita baca dari hamzah wasal usjud. Di sini usluk. Di sini utumin. Adapun kalau hamzah wasalnya, adapun kalau huruf ketiganya dibaca fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya dibaca dengan kasrah. Fansab dibaca insab. Alladhi istawqada, istawqad. Irji'u, irghab, irghab. Ilfirli, ittasaqa. Begitu. Ini semuanya dibaca dengan kasrah hamzah wasalnya. Kenapa hamzah wasal dibaca dengan kasrah? Karena huruf ketiganya fathah atau kasrah. Ini huruf ketiganya 1, 2, 3. Shad ya, huruf ketiganya. Dan si shadnya ini fathah, maka berarti hamzah wasalnya dibaca kasrah. Atau misalnya ini 1, 2, 3. Huruf ketiganya fa. Fa-nya kasrah, maka berarti dibaca dengan kasrah. Kalau huruf ketiganya dhammah dibaca dengan dhammah. Kalau huruf ketiganya kasrah atau fathah dibaca dengan kasrah. Ya. Jadi cara mudah untuk kita hanya mencari huruf ketiga dari fi'il tersebut. Dihitung dari hamzah wasal. Jadi huruf ketiga dihitung dari hamzah wasal. Kemudian kita melihat harokat huruf yang bersangkutan untuk menentukan harakat hamzah wasal. Wallahu a'lam. Mudah sekali insyaallah. Baik. Beberapa peringatan. Yang pertama, kaidah di atas yang tadi kita bahas itu berlaku apabila hamzah wasal berhadapan dengan kata asli atau bentuk tunggal. Apabila kata tersebut merupakan bentuk jamak, maka mesti dicari dulu bentuk tunggalnya. Loh, kok bisa begitu? Karena kadang kalau kata sudah berubah menjadi bentuk jamak, huruf ketiganya harokatnya berubah. Contoh, tsumma qdu. Hamzah wasal pertama, ya kan? Kemudian qaf kedua, kemudian dhad ketiga. Di sini dhadnya dhammah. Kalau kita mengikuti kaidah yang tadi barusan kita uraikan, maka berarti di sini kalau dimulai dari hamzah wasal dibaca uqdu. Ya, betul uqdu. Kenapa? Karena dodnya adalah dhammah. Namun, karena dia sudah mengalami perubahan, maka mesti dicari dulu bentuk aslinya. Kata aslinya apa sih? Oh, ternyata kata aslinya adalah iqdi. Ya, dodnya itu kasroh sebetulnya. Maka di sini tidak dibaca uqdu, tapi dibaca iqdu. Gimana caranya kita tahu ini sudah mengalami perubahan atau belum? Ya, mudah. Hafalkan saja 5 kata ini. Imshu, itu, ibnu, iqdu, imdu. Udah, hafalkan saja 5 kata ini. 5 kata ini semuanya huruf ketiganya adalah dhammah. Huruf ketiganya dhammah, namun ternyata tidak dibaca dengan dhammah, ya. Hamzah wasalnya tidak dibaca dengan dhammah, akan tetapi dibaca dengan kasroh. Kenapa hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh?
Kenapa hamzah wasal dibaca dengan kasroh? Karena dia aslinya adalah kasroh, huruf ketiganya. Contoh di sini, nah ini bukan contoh, ini uraiannya ya. Kenapa kok dibaca dengan dhammah? Jadi awalnya adalah aqdi. Nggak kelihatan dikit ya, nggak apa-apa lah. Saya geser dulu coba. Nah, lebih kelihatan. Aqdi. Aqdi, kemudian dibaca ketika dia berubah menjadi jamak, maka diubah menjadi aslinya ya, menjadi aqdiyu, begitu. Ditambahin ya dan waw, aqdiyu, aslinya begitu. Kemudian karena orang-orang Arab itu berat mengucapkan aqdiyu, maka dipindahkanlah harokat iya-nya ke huruf dhad. Harokat iya-nya dipindahkan ke huruf dhad. Dan iya-nya sudah kehilangan harokat. Huruf yang kehilangan harokat maka berarti menjadi sukun. Berarti menjadi iqdiyu. Ya kan? Dan karena tidak mungkin mengucapkan iqdiyu, maka dihilangkan huruf iya-nya untuk mempermudah pelafalan menjadi iqdu. Jadi asalnya iqdi menjadi iqdiyu, menjadi iqdiyu, dan menjadi iqdu. Hafalkan sajalah 5 kata ini: imsyu, itu, ibnu, iqdu, dan imdu. Ini kenapa dibaca itu? Nah, ini ada peringatan kedua ya. Oh, sebelum nanti ada peringatan yang ketiga mungkin ya. Nanti kita bahas kenapa kok dibaca itu, bukan itu. Apabila kita, ini peringatan kedua dulu, apabila kita ingin membaca fi'il yang bertasydid seperti kata ittaqu, maka harokat yang dilihat, yang dihitung maksudnya adalah harokat dari huruf bertasydid. Kenapa? Karena sebetulnya lafadz ittaqu ini terdiri dari 2 huruf ta. Jadi kita hitungnya hamzah wasal huruf pertama, tak sukun huruf kedua, tak fathah huruf ketiga. Sebetulnya begitu ya. Dan ini aslinya kan iutaqiyu gitu ya, aslinya ya. Menjadi itaqiyu, menjadi ittaqiyu, menjadi ittaqu. Jadi aslinya adalah hamzah wasal, kemudian bertemu dengan tak sukun, kemudian bertemu dengan tak berharokat. Jadi bukan qafnya yang dihitung ini. Ada sebagian orang membaca ittaqu jadi uttaqu. Kenapa uttaqu? Karena huruf ketiganya qaf. Bukan, huruf ketiganya adalah ta. Huruf ketiganya adalah huruf ta. Hamzah wasal, kemudian tak sukun, tak fathah, itu adalah huruf ketiga. Jadi dibaca ittaqu bukan uttaqu. Nah, di sini ya, hamzah wasal yang diikuti hamzah ini penting sekali, bahwa ketika ada 2 hamzah mutlak, apa itu mutlak? Mutlak itu adalah huruf pertama harokat dan huruf keduanya sukun. Jadi kalau ada 2 huruf hamzah, huruf pertamanya harokat dan huruf keduanya sukun, maka huruf yang sukun ini mesti selalu dibaca mad atau diibdal, istilahnya ya, menjadi mad badal. Kalau misalnya kita membaca misalnya a, atau ada pertemuan i, atau ada pertemuan u, maka otomatis dibaca dengan mad a, i, u. Contohnya u tumin, maka otomatis dibaca u tumin. I tuni, otomatis dibaca ituni. Seperti itu. Sesederhana itu insyaallah ya. Contoh lainnya di sini misalnya may yaqulu dzanli, maka dibaca idzan. Kenapa dibaca idzan? Karena hamzah wasal bertemu hamzah bukan hamzah wasal aja sebetulnya. Ketika ada hamzah berharokat bertemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya berubah menjadi mad. Ini udah otomatis orang-orang Arab begitu. Makanya di sini dibaca ituni bukan ituni, begitu ya. Baik. Kemudian hamzah wasal pada ism. Untuk hamzah wasal pada ism maka terbagi menjadi 2. Ada yang berada pada lam ta'rif, ada yang tidak pakai lam ta'rif. Ini perbedaan. Jadi kalau fi'il itu lihatnya huruf ketiganya, kalau huruf ketiganya dhammah dibaca dengan dhammah, kalau huruf ketiganya kasrah atau fathah dibaca dengan kasrah. Bagaimana hamzah wasal pada ism? Hamzah wasal pada ism maka dilihat apakah ada lam ta'rif atau tidak ada. Kalau ada lam ta'rif maka dibaca dengan fathah semuanya. Contohnya
at-tin, as-solihat, al-jibal, al-insan. Semua. Seluruh hamzah wasal yang berada pada lam ta'rif maka dibaca dengan fathah. Seluruh hamzah wasal yang berada pada lam ta'rif maka dibaca dengan fathah. Mau itu lamnya lam syamsiyah ataupun lamnya lam qamariyah. Kemudian hati-hati, tidak semua lam sukun itu pasti lam ta'rif. Contohnya kata iltaqo, ini iltaqo bukan ism, dia ini adalah fi'il. Jadi kalau kita tahu dia ini fi'il berarti nggak dibaca at-taqo, tapi dibaca iltaqo. Kenapa iltaqo? Karena huruf ketiganya adalah ta fathah. Hamzah pertama, lam kedua, ta ketiga. Dibaca iltaqo, kasrah. Ya. Dan dia tidak idgham, karena idgham itu terjadi pada lam ta'rif saja. Iltaqo tidak diidghamkan karena tidak terjadi pada lam ta'rif. Contohnya yaumal taqal jam'an bukan dibaca yaumat taqa, bukan dibaca yaumat taqa tapi yaumal taqa. Begitu. Adapun untuk ism yang tidak ada lam ta'rifnya maka dibaca dengan kasrah. Contohnya seperti kata ibnun, ibnatin, imri'in, itsnain, imra'atin, ismin, dan juga itsnatain. Mudah sekali insyaallah ya, bahwa ketika kita melihat hamzah wasal pada fi'il, kita tinggal lihat huruf ketiganya. Kalau kita lihat hamzah wasal pada ism, tinggal dilihat apakah mengandung lam ta'rif atau tidak. Kalau mengandung lam ta'rif maka dibaca fathah, kalau tidak mengandung lam ta'rif maka dibaca kasrah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dipersilakan apabila ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita lanjutkan ke hamzah wasal pada isim yang hamzah wasal yang sebelumnya tanwin. Bagaimana kita membaca hamzah wasal yang sebelumnya tanwin? Ini kalau yang di gharib sudah dibahas ya, bahwa sebetulnya ini adalah pertemuan dua sukun. Misalnya begini, kita langsung saja singkat. Rinciannya bisa dibaca ya. Misalnya ada kata fakhuran ketemu alladzi, maka otomatis tanwinnya diubah menjadi kasrah, fakhuranil ladzi, khairan al-wasiyah, maka otomatis dibaca khairanil wasiyah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini sebetulnya ada dua sukun yang bertemu. Sukun yang mana? Sukunnya tanwin khairan, nun sukun ya di tanwin khairan, ketemu al-wasiyah, kan hamzah wasal ketika di tengah nggak dibaca tuh. Khairan ketemu al-wasiyah, maka nggak ketemu nih. Khairan ketemu al-wasiyah, gimana cara bacanya? Khairan al-wasiyah nggak bisa. Khairal wasiyah juga nggak mungkin. Maka orang-orang Arab ketika ada dua sukun bertemu itu mengubah huruf yang pertama menjadi kasrah. Khairan, suara dan sukun kan? Khairan. Yang satu al-wasiyah. Maka nun sukunnya khairan, nun sukunnya berubah menjadi kasrah. Yang asalnya khairan menjadi khairani. Sedangkan huruf berikutnya tetap tidak berubah. Khairani al-wasiyah, khairanil wasiyah. Yauma'idh, yauma'idhin, yauma'idhin al-haqq, yauma'idhin al-haqq, berubah menjadi yauma'idhinil haqq. Seterusnya seperti itu. Jadi ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, sebetulnya enggak ketemu hamzah wasalnya ya, tapi ketemu huruf sukun atau bertasydid yang berada setelah hamzah wasal. Karena ketika huruf nun sukun yang berada pada tanwin ini bertemu dengan sukun lagi, karena hamzah wasalnya nggak kita baca, jadi ada dua pertemuan huruf yang sukun, atau dalam bahasa Arabnya iltiqa'us sakinain. Terdapat
pertemuan dua huruf sukun. Maka mesti dicari solusinya supaya bisa dibaca at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Gimana caranya supaya bisa dibaca? Maka orang-orang Arab punya solusi. Apa solusinya? Mengubah huruf sukunnya menjadi kasrah. Yang asalnya khairan al-wasiyah menjadi khairanil wasiyah. Fakhuran alladhi dibaca fakhuranil ladhi. Dan dalam mushaf Madinah memang tidak ada tanda nun kecil ya, karena ini sebetulnya kaidah berbahasa. Jadi orang-orang Arab itu udah otomatis bacanya begitu, walaupun nggak ada tandanya begitu ya. Makanya mereka nggak ngasih tanda. Kenapa nggak ngasih tanda? Karena udah pada paham. Tapi kalau di Indonesia karena banyak yang belum paham, maka mushaf standar Indonesia MSI ini pakai tanda nun kecil untuk menunjukkan bahwa di sana dibaca dengan ni saat wasal. Uzairun ibnullah wa amwalun qataraftumuha mathalanil qaumanillah jami'anilladzi yawma idzinil haqq alimanilladzi fakhuranilladzi dan seterusnya. Begitu. Ini berkaitan dengan tanwin yang bertemu hamzah wasal. Jadi hakikatnya tanwin bertemu hamzah wasal itu adalah nun sukun ketemu huruf sukun. Maka nunnya dikasrahkan. Begitu. Baik. Kita sekarang masuk ke bagian cara waqaf pada beberapa keadaan. Ini seingat saya sih belum disampaikan ya. Tapi kalau sudah ya nggak apa-apa. Yang pertama, waqaf pada huruf sukun adalah dibaca sebagaimana adanya. Kalau sudah sukun ya sudah sukun saja. Contoh, idza sama'u fatarat, enggak ditambahin sifatnya, enggak dikurangin sifat. Atau misalnya wadduha wal laili idza saja, ini sebetulnya alif yang berbentuk ya. Orang-orang Arab menyebutnya alif maqsurah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dibaca berapa harokat? 2 harokat. Huruf mad itu kalau di akhir 2 harokat. Kalau tidak bertemu dengan apapun 2 harokat. Enggak ketemu sukun, enggak ketemu hamzah, maka dibaca 2 harakat. Wadduha, setelah alifnya ada sukun, enggak ada. Wadduha, setelah alifnya ada hamzah, enggak ada juga. Maka berarti dibaca 2 harakat aja, enggak boleh lebih. Bukan dibaca wadduha, bukan dibaca begitu. Contoh yang lain, wasyamsi waduhaha, ini sama saja. Kalau yang tadi alifnya alif maksurah, kalau ini alifnya alif asli, ya, alif yang diri. Kemudian bagaimana waqaf pada huruf berharokat? Maka ini sudah kita jelaskan. Bisa pakai sukun, bisa pakai raum, bisa pakai ismam. Ya, wattini wazzaitun. Maka di sini bisa pakai sukun 246, kemudian ismam 246 dan raum 2 harokat saja. Atau misalnya alhaakumut takatsur, maka boleh sukun, boleh ismam, boleh raum. Bagian berikutnya, 2 huruf sukun di akhir kalimat. Maka sebetulnya kalau kita melihat ada 2 huruf sukun, atau kita membaca ada 2 huruf sukun di akhir kalimat, maka cara membacanya sebetulnya tidak ada perubahan. Sama dengan pada saat huruf terakhirnya berharokat. Contoh, wal fajri, fajr. Tinggal diubah saja yang asalnya fajri menjadi fajr. Fajr, fajri, fajr, fajri, fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wallaili idza yasr. Jadi ra-nya tetap jelas, tidak dihilangkan suaranya. Di antara kekeliruan membaca Al-Qur'an adalah menghilangkan huruf-huruf akhir ya. Wal fajr, walayalin ashr. Inilah hanjali. Kalau sampai hilang suaranya itulah hanjali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan wal fath. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan lailatul qadr. Wal asr. Bukan wal asr. Baik. Kemudian sebagian ulama qiraat Nusantara memberikan hukum baru dalam persoalan ini yang dikenal dengan istilah al-ikhfa bil ma'nal jadid. Sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Basari Alwi Murtada. Kenapa beliau mengistilahkan al-ikhfa bil ma'nal jadid? Karena ternyata menurut beliau huruf terakhirnya itu mesti diikhfakan. Begitu.
huruf apa saja yang kalau terakhirnya diikhfakan terkumpul pada lafaz apa nih? Dulu saya pernah dapat lafaz cuma lupa. Lupa. Ra, dod, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nggak sempat ditulis waktu ada yang ngasih tahu, teman yang ngasih tahu. Ini ada singkatannya. Mungkin ada yang tahu di sini, boleh juga. Atau misalnya bisa nyingkat dengan sesuatu yang baru juga dipersilahkan. Maka dari itu, jadi hanya huruf ini saja nih. Selain huruf-huruf ini maka tidak diikhfakan. Contohnya apa? Contohnya kaf. Khitamuhu misk. Tetap kafnya jelas. Atau dal. Ni'mal abd. Atau ta. Walam yu't. Atau qaf. Walau basatallahu rizqa. Atau sin. Wahinal ba's. Atau fa. Wa qalu qulubuna ghulf. Maka tidak diikhfakan. Jadi yang ikhfanya ra, dod, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Tapi ikhfa bil maknal jadid ini muncul dengan beberapa syarat. Yang pertama harus di akhir. Yang kedua sukunnya karena waqaf. Yang ketiga sebelumnya sukun asli bukan mad. Ya, ini sebelumnya tidak dilahi mad. Yang keempat kedelapan huruf tersebut tidak bertasydid. Jadi ini semuanya enggak bertasydid. Apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi, ada 2 makanya. Maka tidak terjadi bacaan ikhfa bil maknal jadid. Apakah istilah ikhfa bil maknal jadid ini diamalkan oleh para ulama seluruhnya? Jawabannya tidak. Namun demikian, permasalahan ikhfa bil maknal jadid tidak dikenal oleh kebanyakan ulama Timur Tengah. Jadi ketika kami nanya ke guru-guru kami yang dari Timur Tengah, mereka nggak paham. Bahkan justru penjelasan mereka itu, penjelasan guru-guru kami dan juga para ulama seperti Syekh Iman Suwaid, Syekh Quraim Roji, Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi dan lain sebagainya, mereka mengatakan tidak ada ikhfa kalau kita niatnya baca sukun. Ikhfa itu kalau raum. Jadi yang disebut ikhfa di akhir kalimat itu kalau raum. Namanya ikhfa harokat. Kapan ikhfa harokat diamalkan? Kalau kita baca dengan raum, karena raum bahasa asli, bahasa lainnya adalah ikhfa harokat. Jadi kalau misalnya kita pakai sukun, ya sukun aja diperjelas. Kalau kita pengen pakai raum, itulah yang dimaksud dengan ikhfa. Ini pendapat kebanyakan ulama, ya. Sedangkan apabila kita ingin mengamalkan ikhfa suara huruf terakhirnya, maka hal tersebut artinya menggunakan kaidah raum, bukan sukun, ya. Walaupun kebanyakan ulama sepakat tidak menggunakan ikhfa bil maknal jadid, namun dalam prakteknya memang terdapat sedikit perbedaan. Jadi, pertama bahwa ikhfa bil maknal jadid ini para ulama beda pendapat apakah diamalkan atau tidak. Kebanyakan ulama tidak mengamalkan ikhfa bil maknal jadid. Namun, kami melihat bahwa sebetulnya ini bukan kaidah, tapi boleh-boleh saja kalau mengamalkan. Kenapa kok mengatakan boleh? Karena istilah ikhfa bil maknal jadid ini muncul disebabkan beratnya pelafalan untuk mengizharkan huruf terakhir. Maka para ulama boleh memberikan keringanan. Jadi, kalau yang kami pahami, ikhfa bil maknal jadid ini bukan sebuah kaidah yang harus diamalkan, tapi sebuah rukhsah, sebuah keringanan yang boleh diamalkan oleh sebagian orang yang merasa berat. Itu kesimpulan kami sampai saat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Terus kalau kita nggak ngamalin ikhfa bil maknal jadid, gimana cara bacanya? Nah, di sini ternyata ada 2 praktek, ya. Yang pertama itu yang biasa diamalkan oleh kebanyakan ulama Mesir. Yang kedua yang biasa diamalkan oleh kebanyakan ulama Syam. Ya bolehlah disebut madhab Mesir dan madhab Syam dalam masalah ini. Kalau madhab Mesir cenderung lebih cepat bacanya. Wal fajr, khitamuhu misk. Atau misalnya wal asr. Ya. Tapi kalau ulama Syam itu cenderung lebih lambat. Tergantung sifat-sifatnya. Contohnya Syekh Iman Suwaid, wal asr. Misalnya begitu. Tapi kalau ulama Mesir nggak beda-bedain, ya. Pokoknya cepat. Wal fajr, witr, asr, ashr, seperti itu. Ini diantara salah satu perbedaannya. Adapun yang kita amalkan, ya kalau lagi talaqi ikut aja guru, ya begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi apa kesimpulan ikhfa bil maknal jadid? Kesimpulan kami adalah ikhfa bil maknal jadid itu adalah bukan sebuah kaidah yang harus diamalkan, akan tetapi rukhsah, boleh diamalkan bagi orang yang belum bisa mengizharkan bacaan. Berarti hukum asalnya apa? Izhar, karena tidak ada hukum di sini. Jadi hukum asalnya izhar, al-fajr, ashr, as-sihr, al-khusr, min ba'd, fil ard, al-fadl, an-nakhl, min qabl, al-khusm, al-bukm, al-ilm, as-sijn, al-amn, sya'n, yaqbidn, al-'afw, lahu, minh, massat, wastaghfir,
as-sa'i, al-ummi, al-khizzi, al-hadi. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Kalau diikhfakan ya berarti tinggal disamarkan. Wal fajr. Bukan wal fajr. Berarti kalau diikhfakan wal fajr. Ashr. Tapi yang tidak boleh itu dihilangkan. Tidak boleh menghilangkan huruf. Karena menghilangkan huruf itu lahan jali. Jadi menurut pandangan kami, ikhfa binal jadid ini merupakan sebuah kaidah yang harus diamalkan. Namun rukhsah bagi baca Al-Quran yang masih kesulitan dalam memperjelas suara huruf terakhir yang disukun. Ini kesimpulan kami sampai saat ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian waqaf pada ta marbutah, maka semuanya menjadi sukun. Hal ataka hadithul ghasyiyah, enggak bisa raum, enggak bisa ismam. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, selalu menjadi hak sukun, gampang. Kemudian fathatain, maka fathatain ini selalu dibaca mad iwad selain ta marbutah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, termasuk pada hamzah walaupun tidak ada alifnya. Misalnya adalah lafaz nisaa, tetap dibaca 2 harakat ya, walaupun tidak ada alifnya. Waqaf pada huruf bertasydid, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama huruf-huruf gunnah, maka dialirkan. Ada yang berbeda pendapat nanti di huruf-huruf syiddah. Kalau gunnah para ulama sepakat dialirkan sebagaimana di tengah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi antara hunna di awal, hunna dengan lahun sama. Atau misalnya wa najjaynahu minal gham, atau wala jan. Nah, itu penting di akhir ya. Kemudian huruf-huruf syiddah, maksudnya apa? Huruf-huruf yang punya sifat syiddah. Ajid, qatin, bakat. Bagaimana caranya? Di sini ada 2 versi. Yang pertama adalah ditahan. Kemudian dia qalqalahkan kalau dia qalqalah, dan dihembuskan nafasnya kalau dia adalah huruf hams. Contoh, linnasi wal hajj, atau illa bil haqq, atau watab. Nah, untuk yang bukan qalqalah, kaf dengan ta, ini yang para ulama beda pendapat. Kalau Syekh Ibn Suwaid sepertinya wallahu a'lam ya, yang kami dapat fahami dari penjelasan beliau, kaf dengan ta ini pakai naber. Afillahi syak, ditinggikan suaranya. Tapi kebanyakan ulama tidak mengamalkan itu, cukup ditahan seperti huruf qalqalah yang lain. Afillahi syak wala irrudit, nggak perlu ditinggikan suaranya. Wala irrudit, nggak perlu. Wallahu ta'ala a'lam. Soalnya kalau Syekh Ibn Suwaid mengecualikan qalqalah saja ya, seingat kami atau apa yang kami pahami, beliau itu hanya mengecualikan qalqalah. Pokoknya kata beliau huruf bertasydid dinaber kecuali qalqalah dan gunnah. Berarti di sini naber dong. Nah, apa yang kami pahami, huruf syiddah nggak naber, tapi ditahan. Afillahi syak, begitu. Adapun selain itu maka dinaber. Ini termasuk pendapat mayoritas ulama, walaupun naber sendiri sebetulnya bukan ilmu tajwid ya. Naber itu kan bukan makhraj, naber itu bukan sifat, naber itu bukan hukum, tapi intonasi. Intonasi untuk membedakan antara satu makna dengan makna yang lain. Dan masalah intonasi bukan masalah tajwid, masalah nagham, masalah irama, masalah cara berbicara. Ya, ilmu suara atau dalam bahasa Indonesia itu ilmu fonologi, fonetik, fonemik dan lain sebagainya, itu kan banyak cabangnya ya. Nah, kalau yang naber ini bukan cabang tajwidnya begitu. Jadi kalau misalnya ada ilmu fonetik, ilmu suara, salah satunya itu tajwid yang ngebahas makhraj, sifat dan hukum-hukum tajwid. Kemudian ada masalah intonasi, ada masalah irama dan lain sebagainya. Salah satunya adalah naber, dan naber ini istilah yang baru. Saya baca beberapa risalah atau skripsi dan juga disertasi yang membahas masalah naber yang berbahasa Arab. Bagaimana sih naber dalam bahasa Arab? Ternyata para ulama ahli fonetik di bahasa Arab ini masih beda pendapat. Naber ini sebetulnya ada atau tidak dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Kemudian istilah naber zaman dulu dengan istilah naber zaman sekarang ini sudah mengalami perubahan. Kalau kita lihat atau kaji kitab-kitab para ulama terdahulu, maka naber zaman dulu itu artinya hamzah. Artinya hamzah. Bacalah dengan naber, bacalah hamzah dengan tahqiq, dengan jelas. Itu maknanya.
Dan berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini mesti dibaca dengan bahasa Arab yang fasih, maka berarti kembali ke kaidah bahasa Arab. Ada tidak nabar? Kalau memang kita beranggapan bahwa nabar ada dalam bahasa Arab, maka berarti boleh diamalkan dalam Al-Quran. Kalau kita katakan nabar ini nggak ada dalam bahasa Arab, maka berarti ya dalam Al-Quran pun masih dipertanyakan begitu. Hanya saja, ada beberapa tempat yang memang para ulama sepakat untuk meninggikan suara yang diistilahkan dengan nabar zaman sekarang. Contohnya di mana? Contohnya adalah di huruf tasydid di akhir selain gunah dan syiddah. Contohnya wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Wa bilun fatal minal mas. Begitu. Wallahu taala a'lam ya. Jadi nabar ini jangankan khusus Al-Qur'an. Di dalam bahasa Arab secara umum saja para ulama masih berbeda pendapat keberadaannya. Wallahu taala a'lam. Berhenti pada hamzah, maka hamzah ini kalau tanwin atau fathatain lebih tepatnya, dia dibaca mad iwad sama seperti yang lain tadi, insya'a, bina'a, nida'a, sama seperti fathatain yang lain selain tak marbutah. Adapun kalau setelah mad atau lin, maka ditinggikan suaranya menurut sebagian ulama ila sama. Tapi sebagian ulama yang lain nggak perlu. Ila sama, ya cukup diperjelas, cukup ditahqiq saja, diizhar saja sudah cukup. Tapi sebagian ulama mensyaratkan tinggikan suaranya. Ala syai'. Sebagian ulama ya yang penting ada hamzah. Ala syai'. Sudah cukup. Misalnya begitu. Ya. Dairatus saw'. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bagian berikutnya adalah berhenti pada ya yang dihilangkan, ya mahdzuf. Ya. Hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya itu adalah kita membaca atau wakaf pada apa? Pada tempat-tempat wakaf itu sesuai dengan tulisan mushaf. Mushafnya ada nggak hurufnya? Kalau nggak ada, ya nggak perlu dianggap begitu ya. Ini hukum asalnya. Tapi ada beberapa tempat yang para ulama berbeda pendapat dan boleh membaca walaupun tanpa ada huruf. Misalnya di sini fama atani. Fama atani dalam riwayat Hafs Jalul Syatibiyah boleh dibaca fama atan dengan menganggap di situ tidak ada ya, atau dibaca fama atani dengan menilai keberadaan ya. Kalau wasal ada ya-nya, atani Allah, tapi wakaf di sini para ulama beda pendapat. Dalam jalur Syatibiyah boleh atan, boleh atani. Kemudian kata yuhyi, uhyi dan semisalnya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang pokoknya ngikutin rosem, ada juga yang justru dibaca yuhyi begitu ya. Ini para ulama beda pendapat. Sedangkan sebagian ulama lagi memisahkan atau membedakan, tergantung ini hilangnya gara-gara apa, hilang ya-nya gara-gara apa. Mereka mengatakan kalau hilangnya gara-gara iltiqo sakinain, maka saat wakaf hilang begitu. Tapi kalau hilangnya itu bukan karena iltiqo sakinain, maka wakaf tetap dibaca begitu ya. Contoh di sini kadzalika yuhyillahu. Di sini kenapa ya-nya cuma satu? Karena sudah ada iltiqo sakinain, bertemu sukun lagi setelahnya. Maka berarti yang demikian saat wakaf yuhyi. Ini menurut pendapat yang ketiga ya. Yang pertama adalah ada semua ya-nya, yang kedua adalah tidak ada semua ya-nya. Ini kenapa Ibrahim jadi begini? Ibrahim. Oh, harusnya ini. Nah, begini. Kok. Ibrahim. Nah, kok hilang sih? Nah, begitu. Kemudian juga nuhyil mauta. Di sini tuhyil mauta berarti kalau wakaf tuhyi. Nuhyil mauta nuhyi. Kemudian ada iya yang hilangnya bukan tidak terjadi ya, bukan atau tidak terjadi akibat iltiqo sakinain. Ya pokoknya hilang aja di situ. Contohnya uhyi wa umit. Di sini nggak ada ya-nya, sudah hilang. Maka di sini kalau wakaf uhyi, di sini yuhyi, di sini nuhyi. Ini pendapat yang ketiga ya. Begitu pula
huruf-huruf yang lain. Kemudian bentuk ketiga adalah yang dihadzafnya huruf pertama, yuhyi. Nah, kalau yang begini bentuknya, kalau tadi kan yang dihilangkan bentuk ya terakhir ya. Kalau sini yang dihilangkan ya yang pertama, ya yang di tengah. Kalau yang dihilangkannya ya di tengah, maka para ulama sepakat saat wakaf dibaca panjang, yuhyi. Ya, begitu. Adapun berkaitan dengan yastahyi, maka sama kasusnya seperti kata yuhyi. Ya, kalau ada yang mengatakan pokoknya dia seluruhnya tidak ada mad, ada yang mengatakan seluruhnya pakai mad, ada yang mengatakan kalau dia ini bertemu dengan sukun atau iltiqo sakinain maka tidak ada mad. Kalau tidak karena iltiqo sakinain saat wakafnya maka dibaca dengan mad. Contohnya la yastahyi, maka di sini berarti dibaca panjang kalau sukun, yastahyi. Begitu pula fayastahyi, fayastahyi. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan wakaf dan ibtida. Untuk rincian pembelajaran wakaf dan ibtida, maka bisa diperluas dengan kitab-kitab yang telah kami bagikan di grup, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dipersilakan apabila ada yang tanyakan. Ya, kalau tidak ada, maka kita cukup sampai di sini. Berarti silakan simak seluruh materi dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti akan ada ujian, tapi ujiannya kayaknya pada pengen murojaah dulu katanya. Wallahu alam nih murojaahnya berapa pekan, berapa bulan ya. Assalamualaikum waladhdallin, ya itu. Naber itu artinya meninggikan suara. Apakah di waladhdallin itu disebut naber? Ya kalau ditinggikan suara berarti naber. Kalau memang di sana ada tinggi suara berarti naber. Pertanyaannya mungkin, apakah waladhdallin mesti dinabar? Ini para ulama beda pendapat. Nabar itu hal yang para ulama beda pendapat ya, seperti yang tadi dibahas. Bahkan saya pernah mendapatkan penjelasan dari sebagian ulama, nabar itu bukan hanya 5 tempat. Syekh Eman Suhaid kan cuma nyebutin 5 tempat ya. Sebagian ulama menyebutkan nabar itu pada ratusan bahkan ribuan tempat. Jadi mereka memperluas makna nabar ini seperti bahasa Arab pada umumnya, memisahkan dua kata. Jadi nabar bukan bagian dari tajwid, tapi sebagian ulama mengambil sebagian sisinya itu untuk diamalkan dalam baca Al-Quran. Sama lah seperti irama. Irama ini kan bukan bagian dari tajwid, tapi kan sebagian ulama ada ya intonasi irama yang kemudian diambil. Misalnya seperti lafaz wa qalu takhadallahu walada. Ini ketika kami talaqi, maka sebagian guru kami mengatakan rendahkan suaranya. Wa qalu takhadallahu walada, direndahkan suaranya. Kemudian subhanahnya tinggikan. Subhanah. Begitu ya. Ini sebagian guru kami, itu kan bukan tajwid. Nggak ada kaitan dengan tajwid, nggak ada kaitan dengan kefasihan. Bukan makhraj, bukan sifat, bukan hukum. Tapi ternyata diambil dalam tajwid. Sama dengan nabar. Nabar ini bukan tajwid. Ya bukan nggak ada kaitan dengan makhraj, nggak ada kaitan dengan sifat, nggak ada kaitan dengan hukum. Maka ini adalah tempat yang diperselisihkan. Jangankan dalam tajwid, dalam bahasa Arab secara umumnya saja, para ulama ahli fonetik bahasa Arab masih berbeda pendapat. Apakah nabar ini ada dalam bahasa Arab atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Dipersilakan apabila ditanyakan. Khair. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka berarti untuk daurah wakaf dan ibtidah selesai, karena ini sebetulnya hanya tambahan ya. Intinya kaidah-kaidah wakaf ibtidah sudah selesai sejak beberapa pekan lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya dan juga untuk mengajarkannya kembali. Kemudian yang mau ikut ujian silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Ujiannya mudah insya Allah, hanya multiple choice, pilihan ganda. Kapan ujiannya nanti akan diumumkan kemudian, yang pasti bukan pekan depan ya, mungkin paling cepat 2 pekan atau 2 pekan lagi itu paling cepat. Kalau enggak berarti kita diundur bulan Syawal, karena biasanya ada sebagian orang yang butuh waktu untuk murojaah lebih panjang karena beberapa pelajaran kemarin tertinggal. Nggak apa-apa. Jadi silakan simak saja dulu rekaman-rekamannya yang belum sempat mengikuti pembelajaran. Intinya syaratnya itu adalah harus menyimak seluruh materi. Itu syarat ujian. Satu saja syarat ikut ujian, harus sudah menyimak seluruh materi. Kalau belum, bagaimana? Menyimak dulu. Makanya kami beri waktu dulu untuk menyimak, silakan ya. Dari yang pertama sampai yang ke-7. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa'aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna minkum. Siyamana wa siyamakum.
Allahumma, ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan, diampuni dosa-dosa di bulan Ramadan ini, dan nanti keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz.